Alhamdulillah, kembali lagi di Pajar Berkah. Pasti berkah. Oke, Pak Ustadz, saya masih kepo nih ya. Gimana gimana sih, kan tadi Pak Ustadz bilang Pak Ustadz melakukan ruqyah jarak jauh di live di media sosial, di TikTok dan macam-macam. Para dan orang-orang yang membutuhkan itu kan di luar negeri, ada yang di luar negeri. Nah, si jin atau yang merasuki dia tuh emang berasal dari sana atau misalnya emang kiriman dari Indonesia atau gimana gitu, Pak? Iya, jadi jin itu dia bisa lintas negara ya. Wow. Bisa. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang ketika dia menyeberang pulau jinnya ketinggalan. Nah, gitu. itu Benar Pak Ustadz. Itu enggak ada itu. Jadi jin itu akan masuk dan dia akan dari daerah mana dia datang. Contohnya kalau misalkan dari Indonesia, maka jin yang ikut ke dalam tubuh dia adalah jin yang ada dari Indonesia. Tapi betul. kalau misalkan dia ke Hong Kong, kemudian yang menyihir orang Hong Kong, ya nanti jinnya jin Hong Kong. Gitu juga. Begitu juga kalau misalkan dia ke Arab, kemudian yang menyihir dia adalah orang Arab, maka jin yang masuk ke dalam tubuhnya adalah jin yang berasal dari Arab. Seperti itu. Seperti itu. Pak Ustadz, aku mau nanya lagi nih, ngomongin soal ruqyah, boleh nggak sih kalau meruqyah orang tuh menggunakan air? Ya, metode ruqyah dengan air itu memang diajarkan, yaitu menyiapkan air. Biasanya para ulama air satu tong yang besar gitu untuk berendam, kemudian dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian direndam di air yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah tersebut. Nah, itu memang ada metodenya dan itu dilakukan selama sekitar 40 sampai 60 hari. Maka pengaruh-pengaruh gangguan sihir yang ada dalam tubuh kita akan melemah dan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali ya, ruqyah dengan air, berendam dengan air ini sangat efektif sekali karena sifat daripada jin itu adalah karena dia terbuat dari api, maka dia panas. Ya, benar. Maka kemudian kalau dia rutin berendam itu, maka gangguan-gangguannya itu akan lebih cepat melemah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tetapi ini ya Pak Ustadz ya, kita ketahui bahwa terkadang memang jin itu mengganggu manusia dari mana saja nih Pak Ustadz. Tetapi manusia ini kan punya habitat, yaitu rumah ya Pak Ustadz. Jadi terkadang memang manusia itu dia itu memang dapat gangguan dari jinnya itu memang dari rumah, karena rumahnya itu telah menjadi sarang jin Pak Ustadz. Itu kira-kira bagaimana cara menghindari rumah yang terserang gangguan jin Pak Ustadz? Ya, jadi memang rumah ini kalau kita tidak kuat pembentengannya, maka rumah itu akan ditinggali oleh jin. Betul. Gitu ya. Dan kalau jin itu bertempat tinggal di rumah, maka dia akan mengganggu. Mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, suami istri jadi nggak harmonis, suka berantem gitu ya. Kemudian anak-anak jadi gampang sakit, kemudian seisi rumah itu sakit yang selalu berpindah-pindah gitu ya. Kemudian selalu terdengar suara-suara aneh, ada yang ketok-ketok pintu, ada yang salam, ada ledakan di atas atap. Banyak sekali gangguan-gangguan yang secara non medis, secara gaib akan terjadi. Gitu ya. Maka kemudian salah satu cara yang paling efektif untuk membersihkan rumah dari pengaruh gangguan adalah dengan air dan minyak wangi kasturi. Jadi wangian kasturi itu Anda ambil air misalkan sekitar setengah ember, kemudian teteskan 7 tetes minyak wangi kasturi, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian As-Saffat ayat 1 sampai 10 dibaca juga 1 kali. Kemudian dipercik-percikan ke seluruh ruangan rumah sambil membacakan ayat kursi. Maka ini adalah metode yang paling efektif untuk membersihkan rumah dari pengaruh gangguan jin atau sihir yang mengganggu. Begitu juga tempat usaha. Kalau tempat usaha kita misalkan terkena gangguan sihir yang menyebabkan usaha itu menjadi sepi, usaha kita menjadi bangkrut gitu ya. Maka ini juga bisa diikhtiarkan dengan apa? Dengan menggunakan metode air tadi. Air yang diteteskan dengan minyak wangi kasturi, kemudian dipercik-percikan ke seluruh tempat usaha. Jika ada gangguan-gangguan yang ada di situ, maka gangguan-gangguannya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, aku mau nanya nih, kan selain menggunakan minyak kasturi tersebut, ada nggak sih obat herbal lainnya yang dapat membantu gitu Pak Ustadz, membantu proses kalau ruqyah? untuk sakit gangguan yang pada fisik ya, fisik manusianya,
maka dia bisa mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Iya. Sebetulnya herbal nih kalau misalkan Anda bisa ngumpulkan sendiri bisa, yaitu dengan madu, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian ada bidara, setidaknya 4 ini dikumpul menjadi satu ya, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah kemudian diminum. Tapi kalau misalkan teman-teman pemirsa di rumah susah untuk dapatkan, maka kita sudah punya produknya yang sudah dipabrikan dan insya Allah aman dan tinggal Anda konsumsi saja. Nah, kalau untuk pengobatan ruqyah syariah maka diminum setiap habis sholat 2 sendok makan. Seperti itu. Nah, pemirsa yang ada di rumah nih, karena kita sudah mempunyai produknya nih yang sudah ada di depan kita ini, sudah ada madu, sudah ada minyak kasturinya juga, ada sabun ya Pak Ustadz, ada air minyak oilnya. Nah, kemana sih kalau mau pesen? Nah, kalau kalian mau pesen nih bisa aja hubungin ke nomor 0895 4234 61402. Jangan lupa untuk dipesan ya. Oke, tapi ini aku juga pengen tanya ya. Tadi kan menyangkut rumah nih Pak Ustadz ya. Cara membersihkan rumah itu kan tadi kan Pak Ustadz menyinggung juga bisa membersihkan dengan menggunakan mungkin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi tadi pernah ada disinggung menggunakan metode air itu Pak Ustadz. Kira-kira gimana tuh Pak Ustadz tuh kalau menggunakan metode air membersihkan rumah? Metode air untuk membersihkan rumah tadi ya. Jadi ada siapkan misalkan air sekitar 3 liter, gitu ya. Kemudian menggunakan minyak wangi kasturi, diteteskan 7 tetes minyak wangi kasturi. 7 tetes. Kemudian bacakan 5 ayat. Pertama Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Kemudian disemprotkan di seluruh ruangan rumah. Jadi jangan ada yang tersisa, semuanya harus kena. Begitu juga kalau misalkan indikasinya di teras kita ada gangguan, maka di terasnya, di taman gitu, di tamannya. Betul Pak Ustadz. Tapi ini kita pastinya pemirsa yang ada di rumah nih pengen tahu lebih lanjut nih, kira-kira apa aja sih yang bisa membantu ruqyah mandiri pemirsa yang ada di rumah nih. Ini kita bisa lihat nih yang ini nih yang paling gede nih Pak Ustadz. Kira-kira itu untuk apa Pak Ustadz? Kalau ini tadi yang herbal yang sudah dibacakan dengan ayat ruqyah syariah. Jadi racikan beberapa herbal yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian diracik, diramu menjadi satu, kemudian sudah dibacakan dengan doa-doa, sehingga kemudian sangat efektif sekali untuk melemahkan pengaruh gangguan sihir yang masuk melalui makanan. Karena kadang sihir itu masuk melalui makanan, sehingga kemudian dia mengendap di perut dan kemudian membuat seseorang yang terkena gangguan sihir itu selalu merasakan sakit di perutnya. Seperti dia merasakan asam lambung atau mah. Tapi kalau dikonsumsikan obat-obat dokter, sakitnya nggak hilang-hilang. Oke, Pak Ustadz, mau tanya nih, perbedaan minyak yang ini sama yang ini apa nih? Ya, jadi wangian kasturi itu ada beberapa macam ya. Kalau yang ini namanya kasturi kijang. Kijang. Nah, kasturi kijang itu terbuat dari dari kijang, dari kijang jantan yang langka. Gitu ya. Untuk mendapatkan 1 kilo atau 1 liter kasturi kijang ini diperlukan 50 ekor kijang jantan. Nah, makanya dia sangat langka. Kemudian kalau yang di sini ini kasturi putih. Kalau kasturi putih dari tanaman. Biasanya kalau kita pergi ke Madinah, di Madinah wanginya kasturi putih. Masya Allah. Kemudian ada kasturi toharoh. Ya, kasturi toharoh ini ada 3 variannya kasturi toharoh. Dia ada yang putih, ada yang yang pink, ada yang ungu. Kalau yang putih ini biasanya dipakai untuk bersuci. Jadi kalau misalkan ada wanita yang terkena gangguan sihir dan membuat dia selalu keputihan, kemudian pendarahannya nggak lancar, atau terlalu banyak darah yang keluar sehingga sampai berbulan-bulan gitu ya, dia disarankan untuk bersuci menggunakan toharoh putih ini. Jadi diteteskan 2-3 tetes di air setengah liter, kemudian dipakai untuk bersuci. Nah kemudian kalau yang ungu dan yang pink ini biasanya untuk keharmonisan rumah tangga. Jadi disarankan untuk para istri yang pakai. Untuk para istri nih. Istri-istri yang mau disayang sama suami pakai. Nah Pak Ustadz, ini nih Pak Ustadz. Yang ini untuk apa nih Pak Kalau Ustadz? itu penawar ruqyah itu terbuat dari habatus sauda sama minyak zaitun yang sudah dibacakan dengan doa-doa yang itu sangat efektif sekali untuk mengatasi gangguan sihir yang ada di kulit. Yang di kulit. Contohnya ada orang yang alergi, kemudian dia
gatal-gatal, kemudian termasuk jerawat yang terlalu berlebihan. Nah itu bisa menggunakan penawar ruqyah karena bahannya terbuat dari minyak zaitun dan habatus sauda. Nah, pemirsa seperti itu ya. Nah, pemirsa yang ada di rumah nih, karena metode ruqyah menggunakan air itu sangat efektif ya Pak Ustadznya. Jadi jangan lupa nih untuk pemirsa yang ada di rumah untuk menyiapkan air 1 galon dan juga minyak kasturinya ya. Nih untuk kalian semua yang mau ikutan doa bersama dengan Pak Ustadz, kan belum punya nih kasturinya, di mana belinya? Bisa langsung aja hubungin ke nomor 0895 4234 61402. Oke, makasih buat Sukma ya udah memberitahu kita semua. Jadi buat teman-teman, buat pemirsa di rumah, jangan lupa kalau misalnya mau beli tinggal hubungin nomor yang tadi Sukma udah kasih. Betul. Nah, di sesi selanjutnya kita akan melakukan doa bersama Pak Ustadz. Buat pemirsa boleh nih di rumah untuk menyiapkan 1 galon atau 1 ember air, 1 galon ya, untuk ember. Nah, untuk dibacakan nanti bareng ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.